sudah ada 7. Dan faktor yang mengaruhi desain sudah, komponen SIA. Kayaknya sama ini kemarin ya. Iya, Bapak. Iya, Pak. Baik, sekarang kita sedikit ngulang di sini. Jadi, kalau kita kemarin definisikan sistem itu adalah 2 komponen atau lebih dari 1 berarti ya, 2 atau lebih yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan, maka sistem informasi akuntansi itu juga punya komponen. Komponennya ada beberapa. Yang pertama adalah orang. Orang yang mengoperasikan sistem dan melaksanakan fungsi-fungsi yang diperlukan. Yang kedua adalah prosedur. Prosedur itu tata cara, pedoman, guidance untuk mengolah data menjadi informasi. Mengoperasikan sistem itu ada prosedurnya. Kalau yang melakukan orangnya, tapi bagaimana tata caranya, rule-nya ada di prosedur. Gitu ya. Kemudian ada datanya. Data sudah kita diskusikan kemarin. Apa itu data? Data adalah fakta yang tercatat dan disimpan, dicatat, disimpan, gitu ya. Kemudian ada software atau aplikasi yang kita gunakan untuk mengolah datanya. Nanti akan kita gunakan untuk memanipulasi datanya, menghasilkan informasi seperti yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah infrastruktur atau hardware-nya. Kalau tadi software ini adalah hardware-nya, perangkat kerasnya. Yang akan digabung dengan software untuk bisa digunakan untuk mengolah data, menghasilkan informasi. Nah, ada literatur yang mengatakan SIA punya 5 komponen. Orang, prosedur, data, software, infrastruktur. Ada literatur lain yang mengatakan komponen SIA ada 6. Komponen SIA yang ke-6 adalah kontrol atau pengendalian. Jadi untuk menjaga kemarin agar kriterianya itu terpenuhi, informasi yang dihasilkan itu punya kriteria informasi yang baik, gitu ya, sistemnya bisa berjalan dengan baik, maka ada komponen ke-6 yang diperlukan, yaitu kontrol. Kalau yang 5, ya berarti kontrolnya itu ada di masing-masing komponen tadi. Tapi ada yang mengatakan komponen ke-6 adalah kontrol, pengendalian. Jadi untuk menjaga adanya risiko, ancaman, dan yang lain-lain, itu maka perlu komponen ke-6 yaitu kontrol. Jadi kalau kalian nanti ditanya ada berapa komponennya, ada yang 5, ada yang 6, tapi bedanya cuma 1, kontrol saja. Kontrol, pengendalian, itu tetap harus ada di dalam SIA. Tapi ada yang embedded di dalam komponen yang lain, ada yang mengatakan itu komponen tersendiri, kontrol. Itu kira-kira itu. Baik. Nah, 5 atau 6 komponen SIA tadi, itulah yang memungkinkan terpenuhinya 3 fungsi ini. Ya. Collect and store data, ngumpulin, merecord, menyimpan data, collect and store data, kemudian mengolah data, merubah menjadi informasi, dan yang terakhir, provide adequate control, menghasilkan pengendalian yang memadai. Nah, jadi fungsi dari SIA ada 3. 5 atau 6 komponen tadi ya, itulah yang kemudian akan bisa menghasilkan berjalannya 3 fungsi ini. Kalau ada yang hilang, berarti fungsi ini akan terganggu. Kira-kira. Fungsi ini akan terganggu, tidak bisa terpenuhi. Apa fungsi SIA? Collect and store data, merekam dan menyimpan data, mengumpulkan dan menyimpan data, lalu merubah data menjadi informasi. Kita sudah bahas kemarin apa itu data, apa itu informasi. Yang berikutnya adalah membentuk atau menyusun pengendalian, membangun pengendalian kontrol yang memungkinkan agar kriteria informasi yang baik itu bisa terpenuhi. Sebetulnya nanti ada salah satu hal yang juga perlu dipertimbangkan dalam kontrol, yaitu security, keamanan. Tapi nanti ya, itu kita bahas security itu nanti. Kita bahas dari kriteria informasi ya dulu. Nah, ini adalah fungsi dari SIA. Nah, di dalam SIA itu ada bisnis proses yang dilakukan. Ada proses bisnis yang dilakukan secara terus-menerus gitu. Nah, di sana ada terminologi yang namanya transaksi. Transaksi. Transaksi adalah kesepakatan antara dua entitas untuk melakukan pertukaran, baik barang maupun jasa atau hal yang lain, gitu ya. Kesepakatan untuk melakukan pertukaran barang atau jasa atau hal yang lain yang bisa diukur dari sisi ekonomis.
gampangnya bisa dinilai dengan uang, kira-kira gitu. Kalau bisa diukur dengan ekonomis itu gimana ceritanya? Ya gampangnya bisa dinilai dengan uang. Itu namanya transaksi. Kesepakatan untuk melakukan pertukaran baik barang maupun jasa atau hal yang lainnya dan bisa diukur secara ekonomis atau dinilai dengan uang. Itu namanya transaksi. Nah, ada istilah yang lain yaitu give get exchange. Give get exchange adalah transaksi tetapi terjadi berkali-kali, berulang. Jadi transaksi yang terjadi berulang kali, ya, sering terjadinya, frekuensinya, itu disebut give get exchange. Give itu memberikan, get itu mendapatkan, exchange itu pertukaran. Jadi kira-kira gitu. Transaksi kan sifatnya give get gitu ya. Nah, kalau transaksi terjadinya rutin atau berulang, banyak frekuensinya itu disebut give get exchange. Contohnya adalah membayar sejumlah uang untuk mendapatkan supply inventory dari supplier. Atau memberikan uang untuk mendapatkan layanan jasa servis dari karyawan, pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, itu kan terjadi berulang. Itu adalah salah satu atau salah dua gitu ya, bentuk give get exchange dari transaksi. Asalnya transaksi, tetapi ketika dia sering terjadi diberi istilah give get exchange. Nah, ini kita mau masuk di yang konsep-konsep dulu, yang fundamentalnya dulu. Jadi SIA ada di mana? Sampai nanti di akhir slide ini kita akan lihat posisi SIA itu ada di mana, kemudian materi yang sedang kita bahas itu kira-kira ada di sebelah mana. Nah, dalam SIA, dalam organisasi itu banyak aktivitas yang dilakukan. Dalam organisasi, perusahaan, korporasi gitu ya, itu banyak aktivitas yang dilakukan. Ada seorang pakar namanya Michael Porter. Dia mengatakan perusahaan itu punya atau organisasi itu punya value chain. Value chain, value itu nilai, chain itu rantai. Jadi di bahasa Indonesianya diistilahkan rantai nilai. Sebenarnya saya kurang pas juga, tapi ya oke lah ya. Rantai nilai. Kita pakai istilah value chain. Organisasi itu punya value chain. Value chain adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk, baik barang maupun jasanya. Jadi bisa barang, bisa jasa. Jadi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa, produk mereka, itulah namanya value chain. Jadi proses rangkaian kegiatan yang mereka lakukan. Itu kan kalau istilah yang mudah gini, perusahaan manufaktur ya, dia beli raw materials, kemudian pada akhirnya dia menjual, yang dia jual bukan raw materials ya kan, dia menjual adalah finished good. Nah, rangkaian aktivitas yang dia lakukan untuk bisa menghasilkan konversi dari raw materials menjadi finished good itulah yang kemudian disebut sebagai value chain, rantai nilai yang terus menambah. Jadi kan berubah terus ya, raw materials itu berubah terus gitu. Kita nggak tahu berapa tahapan, berapa sequence yang dia lewatin, intinya dia berubah sampai dia menjadi finished good yang siap dijual. Atau kalau dia bentuknya layanan ya sampai dia bisa menghasilkan layanan yang kemudian diterima oleh customer. Itu namanya value chain. Nah, value chain itu, kata Porter, value chain itu ada dua kelompok aktivitas. Ada aktivitas yang utama, primary activities, ada yang sifatnya aktivitas pendukung, supporting activities. Aktivitas utama adalah semua aktivitas yang menciptakan value atau nilai atau manfaat langsung bagi pelanggan. Jadi ada hubungan langsung dengan produknya, kira-kira gitu, sehingga customer itu bisa merasakan manfaat atau tambahan value secara langsung. Itu aktivitas utama. Di lain sisi ada aktivitas pendukung, supporting activities, yaitu aktivitas yang memberikan support, layanan, fasilitas, sehingga aktivitas utama bisa berjalan dengan baik. Kira-kira gitu. Bentuknya seperti ini. Jadi yang di bawah ini adalah aktivitas utama, yang tadi ya berkaitan langsung dengan penambahan nilai terhadap produk dan dirasakan langsung oleh customer. Yang di bawah nih, aktivitas utama. Yang di atas adalah aktivitas pendukung. Ini gambar aslinya yang sering muncul seperti ini. Jadi yang aktivitas utama itu ada inbound logistik, ada operation, outbound logistik, marketing and sales, customer service. Yang aktivitas pendukung ada infrastruktur, manajemen SDM,
teknologi dan procurement atau proses pengadaan atau pembelian. Kita pakai yang versi bahasa Indonesia biar gampang ya. Nah, gambarnya kira-kira kayak gini. Ini adalah aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang ada di value chain. Yang pertama, aktivitas utama yang pertama inbound logistik. Inbound logistik itu kaitannya dengan menerima dan menyimpan raw materials, bahan baku. Jadi inbound logistik adalah menerima dan menyimpan bahan baku, input di wilayah input, gitu, kira-kira gitu. Ada operation. Operation adalah proses konversi manufacturing merubah input menjadi output. Itu adalah aktivitas utama yang kedua, operation. Yang berikutnya adalah outbound logistik atau proses distribusi. Outbound logistik, proses distribusi keluar. Distribusi pengiriman dari output yang sudah dihasilkan. Yang keempat, marketing and sales. Proses melakukan promosi, iklan, dan menjual barangnya. Yang kelima, services atau layanan yang diberikan kepada customer baik berupa perbaikan atau perawatan atas produk mereka. Biasanya kalau kita beli barang itu ada jasa garansi, servis gitu ya. Itu adalah bagian dari services. Ini adalah 5 aktivitas yang masuk dalam kategori aktivitas utama, berkaitan langsung dengan produk atau jasa yang dihasilkan, menambah nilai dan manfaat langsung yang dirasakan oleh customer, kira-kira gitu. Ada aktivitas yang tidak langsung berkaitan dengan penambahan nilai atau manfaat terkait dengan produk, tapi dia mendukung bisa terselenggaranya aktivitas utama, terlaksananya aktivitas utama, yaitu aktivitas mendukung. Ada 4. Yang satu, pembangunan infrastrukturnya, infrastruktur perusahaan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan. Yang kedua, manajemen SDM-nya. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Yang keempat, proses purchasing, procurement, pengadaan atau pembelian apapun yang diperlukan untuk dibeli. Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Bisa membeli perlengkapan, bisa membeli raw materials gitu, bisa membeli aset tetap gitu berupa mesin itu jika diperlukan, itu apapun yang bisa diperlukan untuk dibeli, diadakan sehingga bisa terselenggaranya aktivitas utama. Nah, ini kira-kira apa yang ada di value chain. Dia punya 9 aktivitas, 5 masuk ke sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan melakukan purchasing atau pembelian atau procurement, pengadaan, sama aja. Ini kira-kira ya konsep value chain. Nah, setiap perusahaan atau organisasi punya value chain, rangkaian aktivitas yang dia lakukan sehingga inputnya bisa jadi output, kira-kira gitu ya. Bahasa mudahnya. Kalau di sini kan outputnya itu sudah ada ketika ada operasi. Aktivitas kedua. Aktivitas yang lain masih ada yang lainnya, tapi kita bahasa mudahnya, value chain itu membuat perusahaan bisa mengkonversi inputnya menjadi output dan dideliver ke customer. Nah, perusahaan itu kadang tidak sendiri ketika menghasilkan barang konsumsi yang bisa digunakan oleh customer, tuh dia nggak bermain sendiri. Value chain-nya itu nggak ada di perusahaan itu sendiri. Kadang-kadang berkaitan juga dengan value chain yang ada di perusahaan lain. Kita akan lihat contohnya. Nah, kita lihat ya. Contohnya yang digunakan di sini adalah di perusahaan kimia, Sweet Supply. Perusahaan kimia yang dia menambang material mineral, bahan-bahan kimia dari dalam bumi gitu ya, diambil, kemudian diangkat ke permukaan bumi, kemudian jadi bahan-bahan kimia yang tadinya di dalam bumi diangkat. Outputnya dia itu, kemudian outbound logistiknya dia dideliver ya. Produknya dia adalah bahan kimia tadi. Kemudian jadi outbound logistik dideliver ke eksternal, yaitu perusahaan farmasi. Oleh perusahaan farmasi, bahan kimia itu jadi inbound logistik, jadi input, jadi raw materials mereka yang ketika dikonversi itu akan jadi obat-obatan lah, kira-kira gitu. Akan jadi obat-obatan. Kerjaannya perusahaan farmasi kan gitu ya, bikin ramuan-ramuan obat gitu, kira-kira gitu. Nah, kalau sudah jadi dirubah
menjadi obat-obatan, maka outbound logistiknya itu adalah mendeliver ke toko-toko obat yang menjual langsung ke customer. Kan kita kadang-kadang nggak beli langsung ya, kita nggak beli obat dari Kalbe Farma gitu misalkan kan. Padahal mereka tuh yang mengkonversi bahan kimianya menjadi obat kira-kira gitu. Kita belinya dari K24 atau apotek-apotek yang ada, kira-kira gitu, apotek, bukan farmasi tapi apotek. Nah, jadi obat-obat tadi menjadi inbound logistik bagi toko obat yang kemudian dia akan jual. Kira-kira gitu. Nah, rangkaian value chain dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mengkonversi awal produk itu, bahan awal produk itu sampai terakhir bisa sampai dikonsumsi oleh end user, customer, itu namanya value chain. Namanya supply chain. Jadi rangkaian value chain itu namanya supply chain. The linking of these separate value chains create a larger system known as supply chain. Jadi value chain di masing-masing perusahaan itu saling berhubungan, berkaitan. Kita nggak lihat ya, dia tadinya tuh di dalam bumi sampai kemudian dia jadi obat dikonsumsi. Masing-masing perusahaan itu pakai value chain masing-masing, tapi berkaitan. Itu namanya supply chain. Jadi supply chain adalah hubungan dari value chain yang ada pada perusahaan-perusahaan yang berbeda. Nah, teknologi informasi diharapkan bisa memberikan fasilitas sehingga bisa mensinergikan value chain yang ada di masing-masing perusahaan yang harapannya bisa meningkatkan performa dari value chain mereka. Jadi lebih efektif, lebih efisien, kira-kira gitu. Nanti kita akan lihat. Tapi ini ya, ini konsep value chain dan supply chain. Kebayang ya. Kita maju dulu, nanti kalau ada yang mau tanya silahkan. Ini adalah gambaran value chain dari sebuah perusahaan yang kemudian dia akan berpengaruh terhadap industri yang ada, perusahaan yang lain, kemudian environment yang terkait dengan industrinya. Contoh, perusahaan X itu dia punya produk. Dia bikin produk dari raw materials, kemudian dia pasarkan, dia jual, dia deliver produk-produknya gitu. Kita lihat, waktu dia mau bikin produk, itu dia sudah berhubungan dengan dunia eksternal, environment-nya dia. Ada pasar tenaga kerja. Gitu. Dia perlu SDM kan? Dia perlu SDM. Dia tadi ada aktivitas pendukung tadi. Dia perlu karyawan, labor, pegawai, pekerja. Dia sudah masuk ke pasar tenaga kerja, berhubungan dengan pasar tenaga kerja. Dia juga berhubungan dengan pasar modal, kalau dia perlu suntikan tambahan modal misalnya. Dia juga berkaitan dengan research community untuk perkembangan teknologi yang mau dia gunakan. Lalu dia berkaitan dengan vendors untuk memilih siapa supplier raw materials-nya dia. Kemudian baru dia bisa meng-create produk, dia deliver ke customer. Dan di sana ada juga kepentingan untuk shareholder, baik sifatnya informasi atau masalah dividen. Dan ingat di bawah ada competition. Yang melakukan value chain ini tidak hanya satu perusahaan ini saja. Mungkin di satu industri ada perusahaan X, ada perusahaan Y, ada perusahaan Z. Mereka masing-masing berkompetisi, baik untuk mendapatkan labor, mendapatkan capital, mendapatkan teknologinya, atau mendapatkan material dari vendor yang diinginkan, yang harganya paling murah, misalkan, atau yang kualitasnya paling baik. Mereka bersaing. Setelah itu baru mereka bersaing untuk menentukan harganya. Lalu bersaing untuk mencari pasarnya, marketnya. Kira-kira itu. Nah, kalau kita bicara competition, Porter juga pernah punya konsep. Jadi Porter juga punya konsep, selain tadi kita bahas masalah value chain dan supply chain. Porter punya konsep yang namanya Porter Five Forces. Jadi untuk melihat bagaimana industri itu berkembang, bersaing gitu ya, Porter bilang ada 5 hal yang harus diperhatikan. Pernah ada yang dapat ini Porter Five Forces ini? Masih ingat? Di mata kuliah manajemen biasanya dapat. Ada yang masih ingat apa aja isinya? Ada yang masih ingat nggak? Jadi Porter bilang kondisi atau persaingan dalam sebuah industri itu dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama adalah barriers to entry, hambatan untuk masuk ke industri itu. Kalau barriers to entry-nya atau entry barrier gitu, hambatan masuknya tinggi, maka newcomer tidak mudah untuk masuk. Jadi
kompetitornya itu nggak mudah untuk bertambah. Kebayang ya, kalau ada sebuah industri yang barriers to entry-nya tinggi, untuk masuk ke industri itu tidak mudah, maka kompetitornya tidak akan berkembang dengan pesat. Lain kalau barriers to entry-nya rendah, untuk masuk ke industri itu gampang-gampang aja. Contoh, kalau Anda mau buka usaha, bikin usaha nasi goreng. Nasi goreng gampang ya, yang penting Anda punya gerobak dorongannya, Anda punya alat masak, ada kompornya, bikin nasi goreng, bisa kira-kira. Mungkin hanya dengan modal 2 juta Anda udah selesai. Bikin modal awal untuk masuk ke usaha nasi goreng. Kira-kira gitu. Tapi bayangkan kalau Anda masuk ke industri smartphone. Mungkin Anda punya uang 10 miliar pun belum cukup untuk masuk ke sana. Anda harus memikirkan teknologinya. Anda harus memikirkan masalah SDM-nya. Gimana masalah riset and development-nya, desain produknya. Berpikir masalah supplier-nya. Siapa yang bisa mensuplai komponen-komponen itu ke industri smartphone yang mau Anda bangun? Gak mudah. Kira-kira gitu ya. Konsekuensinya adalah kalau barrier to entry-nya rendah, kompetitor mudah masuk. Pemain baru bisa gampang masuk. Semakin gampang masuk, semakin mungkin kompetitornya bertambah. Semakin rendah, semakin mudah, kompetitor semakin banyak. Semakin tinggi, kompetitornya mungkin nggak banyak-banyak nambahnya. Contohnya industri smartphone tadi. Atau kalau kita lihat industri untuk ini ya, ojek online. Ojek online booming ya. Ojek online booming kan. Tapi pemainnya nggak banyak. Pemainnya cuman Gojek sama Grab sekarang yang relevan dengan dunia ini, yang masih kita bisa anggap gitu ya, berkompetisi mereka berdua. Yang lain hilang semua. Bahkan seperti yang pernah ada ya, Uber, kemudian apa lagi ya? Ada apa lagi dulu? Maxim, Pak. Apa? Sekarang Maxim ada, Pak. Maxim. Ada, masih baru. Oke. Dulu ada, saya pernah lihat ada aplikasi Bluejack, ada yang lain itu, macam-macam banyak itu. Mungkin dulu yang besar, pemain besarnya adalah Gojek, Grab, sama Uber. Sekarang relatif yang bermain, penguasanya adalah Gojek sama Uber. Padahal kita tahu mereka industri bisnis di ojek online ini prospeknya bagus, tapi tidak mudah. Artinya kalau pesaingnya itu, kompetitornya itu sedikit, berarti barriers to entry-nya itu tinggi. Gitu. Sama seperti smartphone tadi. Gitu aja konsekuensi. Tapi ada juga konsekuensi lain. Ketika kompetitornya itu sedikit, untuk masuk itu sulit, maka untuk meninggalkan juga sulit. Kenapa sulit? Karena kalau Anda ingin meninggalkan, maka Anda akan kehilangan banyak aset. Aset yang sudah Anda bangun untuk masuk ke industri itu, kalau mau Anda lepas, Anda jual, Anda punya sedikit pasar. Pasarnya adalah orang yang ada di industri itu, atau yang mau masuk ke industri itu, kira-kira gitu. Nah, sementara yang mau masuk nggak banyak. Contohnya kalau Anda punya perusahaan masuk ke suatu industri, ada alat berat yang Anda beli gitu ya, ada alat berat yang dibeli untuk masuk ke sana. Kalau Anda mau keluar dari sana, Anda mau jual itu susah. Kompetitor mungkin udah punya. Orang baru mau masuk susah. Berarti nggak ada pasar baru. Lain kalau Anda mau jual gerobak mie ayam tadi, atau gerobak nasi goreng tadi gitu. Mungkin akan banyak yang memang mau beli gitu. Pasarnya masih banyak. Jadi Anda mau meninggalkan industri itu pun tidak terlalu sulit. Itu konsekuensinya. Yang pertama, barriers to entry. Yang kedua adalah bargaining power of supplier. Daya tawar supplier itu juga berpengaruh terhadap kondisi dalam industri itu. Contohnya, kalau maka akan mudah. Artinya, kalau ada supplier yang menaikkan harga raw materials, maka pelaku industrinya bisa mengatakan, kalau Anda harganya mahal, kami akan ambil dari supplier yang lain. Kan kira-kira gitu ya. Dan mereka bersaing harganya. Tapi kalau suppliernya itu sedikit, raw materials itu cuma ada di saya, atau nggak banyak yang punya.
Kalau saya naikin harga barang saya, Anda akan mau nggak mau beli dari saya, dan harga Anda akan terdampak, kira-kira gitu. Kalau Anda masih mau bersaing dengan harga murah, ya itu urusan Anda gitu. Jadi terpengaruh ya, mempengaruhi keadaan dalam sebuah industri. Bargaining power of supplier, bagaimana kondisi supplier dalam industri itu. Yang ketiga, bargaining power of buyer, daya tawar dari buyernya, konsumennya. Konsumennya banyak atau sedikit, kira-kira gitu. Kalau konsumennya banyak, maka bargaining powernya rendah dari customernya, buyernya. Wah, barang Anda mahal nih gitu. Saya cari dari dari perusahaan lain deh, nggak beli dari Anda. Ya nggak apa-apa, Anda nggak beli dari saya. Pasarnya masih banyak kok, masih luas. Anda nggak beli produk saya, nggak ada masalah. Itu kalau bayarnya, customernya banyak. Kalau customernya sedikit, wah kalau dia nggak beli, saya akan kehilangan potensial customer karena nggak banyak nih yang beli produk ini. Gitu. Kalau beli dalam partai besar misalkan, jumlahnya besar, tapi customernya nggak banyak, maka bargaining powernya akan tinggi customer itu. Gitu ya. Jadi yang ketiga adalah bargaining power of buyer. Yang keempat adalah substitute product. Produk kita itu ada substitusinya enggak? Produk lain yang punya fungsi sama. Produk pengganti yang punya fungsi sama. Yang gampang contohnya substitute produk itu kalau cabai lagi mahal, Anda mau bikin sambal, beli cabai harganya mahal. Yang perempuan suka beli cabai enggak tuh? Harga cabai lebih mahal daripada harga daging. Terus gimana nih saya kepengen makan pedas? Ya udah nggak usah pakai sambal. Ke Indomaret aja beli bon cabe. Itu adalah substitute produk. Dia bukan sambal, tapi pedes-pedesin makanan sama lah kira-kira fungsinya gitu. Itu adalah substitute produk. Jadi produk kita itu ada substitute produknya atau enggak? Kalau ada, maka itu akan berpengaruh. Kalau produk kita kualitasnya buruk, harganya mahal, menurut customer, maka mereka akan beralih ke substitute produk. Tapi kalau nggak ada substitute produknya atau sedikit, itu akan mempengaruhi juga. Kita akan punya posisi yang kuat. Yang terakhir adalah internal rivalry. Persaingan internal di antara pemain yang sudah existing, sudah ada. Kita mengabaikan newcomer, pendatang baru ya. Jadi persaingan di antara mereka yang sudah ada di pasar industri itu juga berpengaruh. Ya contohnya sekarang Gojek sama Grab. Itu berpengaruh di dalam industri itu. Terlepas ada yang mau masuk atau enggak, di antara mereka pun sudah berpengaruh. Kira-kira gitu. Itu adalah konsep dari Five Forces-nya Michael Porter. Kalau kita bicara competition yang ada di bawah. Apa yang ada di dalam sebuah industri itu dipengaruhi oleh beberapa hal tadi. Nah, sekarang bagaimana SIA dapat menambah value bagi organisasi? Maka harapannya dengan adanya SIA itu bisa memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa. Jadi kualitasnya bisa meningkat, biayanya bisa turun. Yang kedua, memperbaiki efisiensi. Sebentar, saya minta izin ya. Saya minta izin untuk charge laptop saya. Baterainya sudah berkurang. Sebentar, saya minta waktu sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi dengan adanya SIA diharapkan tadi bisa memperbaiki kualitas produk sekaligus mengurangi biaya.
Yang kedua, memperbaiki efisiensi. Nah, kita coba dulu ya. Kita sering menggunakan istilah efektif dan efisien, efektivitas dan efisiensi. Ada yang tahu nggak? Bisa bantu saya? Apa bedanya efektif dan efisien? Efektif itu kayak apa? Efisien itu seperti apa? Ada yang bisa bantu saya? Kita sering pakai kata ini, efektif dan efisien. Saya Pak, coba Pak. Silakan. Kalau efektif itu berarti melakukan kegiatan sesuai prosedur atau peraturan yang ada. Kalau efisiensi berarti memaksimalkan material seminimal mungkin untuk mendapatkan produk yang semaksimal mungkin. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Oke, efektif tadi sesuai peraturan, efisien meminimalkan material. Ada yang lain? Ada yang lain? Izin Pak, Silahkan. efektif ya. Pertama sesuai peraturan, sesuai dengan benar dan mencapai target. Sedangkan efisien tuh kayak kita memaksimalkan dalam hal misalkan dalam hal mengerjakan sesuatunya gitu, biar hasilnya itu maksimal dan dengan rasio yang terbaik gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini kita sudah mengenal kata ini entah dari kapan itu. Ada yang beda. Ada yang punya pendapat yang beda. Masih boleh. Kalau di kelas saya salah nggak ada masalah. Mahasiswanya salah boleh, dosennya apalagi gitu ya. Dosennya jangan sering-sering. Izin Pak. Silakan. Siapa? Dimas Gilang, boleh. Kalau menurut saya efektif itu lebih berpaku pada hasilnya memuaskan sesuai harapan gitu Pak. Sedangkan kalau efisien itu lebih ke arah prosesnya Pak. Prosesnya gimana? Ya prosesnya meminimalkan biaya yang dikeluarkan, namun hasilnya bisa maksimal gitu. Oke, meminimalkan biaya. Baik, terima kasih. Jadi gini, efektif itu hubungannya dengan goal attainment, pencapaian tujuan. Ya, jadi kalau kita cerita efektivitas itu nggak akan jauh dari cerita tujuan, target, sasaran, gitu ya. Yang dikejar dari efektivitas adalah high goal attainment, pencapaian tujuan. Kalau Anda punya target untuk menghasilkan 100 unit produk dalam waktu 1 bulan, maka kalau Anda menghasilkan 100 unit produk, maka Anda 100/100. Efektivitasnya 100%. Gitu. Jadi efektif itu tujuannya tercapai, targetnya, sasarannya tercapai. Maka untuk mengukur efektivitas, Anda harus punya tujuan, punya target, punya sasaran yang measurable, bisa diukur. Gitu ya. Jadi kalau Anda nggak punya tujuan, nggak punya target, nggak mungkin bisa cerita tentang efektivitas. Anda nggak punya sasaran, nggak mungkin. Gitu. Nah, kalau efisiensi itu lebih kepada low waste resources. Jadi sedikit mungkin membuang resource yang kita miliki. Jadi resource-nya itu sebenarnya digunakan optimal, kira-kira gitu. Itu cerita tentang efisiensi. Jadi efisiensi itu cerita tentang penggunaan sumber daya. Contohnya. Ada perusahaan A dan perusahaan B. Masing-masing punya target 100 unit produk dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan itu, kalau perusahaan A mencapai target menghasilkan 100 unit produk, maka efektivitasnya 100%. Kalau perusahaan B cuma menghasilkan 90 unit produk, maka dia efektivitasnya cuma 90%. Itu cerita efektivitas. Gitu ya. Kalau perusahaan A dan perusahaan B sama-sama menghasilkan 100 unit produk dalam waktu 1 bulan, maka sama-sama efektif. Tapi perusahaan A atau kita rubah. Perusahaan kontraktor ya, kontraktor tuh suka bikin kontraktor rumah nih ya, developer rumah gitu ya. Dia subkontrakkan lagi proyeknya. Satu perumahan itu kan gede tuh. Masing-masing diminta, subkontraktor diminta untuk bikin 10 rumah dalam waktu 5 bulan. Kontraktor A bikin 10 rumah dalam waktu 5 bulan. Kontraktor B juga bikin 10 rumah dalam waktu 5 bulan. Sama-sama efektif.
Tapi ternyata kontraktor A itu dia pakai 20 tukang tenaga kerja. Kontraktor B cuma pakai 15 tukang dengan upah yang sama. Upah per orangnya pakai UMR misalkan. Maka kita katakan kontraktor B itu more efficient than kontraktor A. Kontraktor A less efficient. Jadi yang satu lebih efisien, yang satu kurang efisien dibanding dengan, kira-kira gitu. Jadi untuk mengukur efisiensi itu Anda harus punya pembandingnya, harus di-compare, harus ada benchmarknya, mau diukur pakai apa. Bisa diukur dengan standar biaya, bisa diukur dengan estimasi awal, rencana awal, gitu. Kalau kita punya standar biaya, pakai standar biaya. Akan lebih mudah biasanya kalau ada standar biayanya. Kalau nggak ada, pakai perencanaan awal misalkan. Kalau nggak ada, pakai angkanya kompetitor. Itu yang lebih baik sebetulnya kalau Anda bisa mendapatkan angkanya. Kompetitor kita pakai biaya berapa nih untuk menghasilkan produk yang sama dalam waktu yang sama. Kira-kira gitu. Kalau Anda pakai resource yang lebih sedikit, maka Anda bisa dikatakan more efficient. Tapi kalau Anda pakai untuk mengukur efisiensi, Anda perlu benchmark, perlu standar. Mau dibandingkan ke apa? Yang paling oke ya dibandingin sama kompetitor sebetulnya. Karena kompetitor itu kan dinamis gitu ya. Kalau standar kita bikin sendiri mungkin longgar. Tapi kompetitor dinamis. Karena kita mau cari profit semakin sebanyak mungkin gitu ya. Kita menekan biaya serendah mungkin. Kompetitor begitu. Kalau ada kompetitor yang menggunakan resource yang lebih sedikit, berarti dia bekerjanya optimal. Kira-kira gitu. Kebayang ya? Itu bedanya antara efektif dan efisien. Nah, sekarang berikutnya, memperbaiki pengambilan keputusan. Harapannya dengan adanya sistem informasi akuntansi bisa memperbaiki pengambilan keputusan. Yang diharapkan dari pengambil keputusan, yang mengambil keputusan itu biasanya manajer ya, di level manajemen, itu diambil keputusan yang cepat, tepat. Cepat, tepat. Cepat tapi juga tepat keputusannya. Jangan sampai keputusannya cepat tapi nggak akurat, nggak tepat. Atau keputusannya akurat tapi lama diambilnya. Ya betul sih yang Anda putuskan itu, oh ternyata industri smartphone itu booming ya sekarang ya, bagus ya, tapi Anda masuknya belakangan. Ya orang udah masuk duluan. Gitu, kira-kira gitu. Jadi kadang-kadang dua hal ini, cepat dan tepatnya itu dibutuhkan dua-duanya, tapi agak sulit untuk bisa mendapatkan dua-duanya bersamaan. Kalau Anda mau keputusan Anda tepat sekali, akurat sekali, Anda hati-hati gitu, ngumpulin datanya terlalu banyak, yang lengkap, maka akan jadi lama. Kalau Anda mau cepat, datanya belum lengkap, Anda harus segera mutusin nih. Makanya biasanya pakai sampling. Kan kira-kira gitu ya. Kalau bedanya, ya kalau kita pakai contoh misalkan KPU tuh. KPU ketika menilai hasil pemilu, itu dia pakai data populasi. Maka hasilnya pasti akurat. Pasti akurat. Karena dia hitung semua populasi, semua datanya dia pakai. Tapi apa? Lama. Gitu. Ada yang lebih cepat, quick count. Iya, quick count tuh selesai coblosannya jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 itu quick count-nya udah bisa tuh. Kira-kira kayak gini nih. Datanya pakai sampling aja mereka. Gitu. Tapi mungkin salah, masih mungkin. Cuman kalau yang akurat, ya oke. Kalau di KPU jelas, mereka ngitung semuanya. Contoh pemilu kemarin yang menang Jokowi gitu ya. Ya udah, mereka pakai perhitungan populasi soalnya. Tapi lama waktunya, ngitung satu-satu gitu ya. Kalau di quick count, dia pakai data sampel. Makanya bisa juga ada risiko salah. Satu quick count bilang yang menang Jokowi, satu quick count yang lain bilang yang menang Prabowo gitu kan. Masih mungkin salah karena mereka pakai data sampel, tapi cepat. Beberapa saat aja udah keluar data hasilnya. Itu perbandingan ya antara cepat dan tepat. Kadang kita tidak begitu mudah untuk mendapatkan dua-duanya, tapi kita perlu dua-duanya. Cuman ya tadi kita mencari titik temu antara seberapa banyak data mau kita pakai sehingga kita cukup confidence. Karena kalau kita mau pakai semua datanya, waktunya sangat lama. Bisa jadi keputusan kita terlambat, kalah dibandingkan kompetitor. Kalau kita bicara kompetisi tadi, khawatirnya kompetitor sudah mengambil keputusan lebih dulu dan menguasai pasar lebih dulu. Kita terlambat. Khawatirnya itu. Itu kira-kira.
Jadi keputusan itu yang diambil adalah dua tadi, cepat dan tepat. Yang keempat, untuk media sarana sharing knowledge, berbagi pengetahuan. Dengan informasi yang diberikan diharapkan bisa berbagi pengetahuan baik dengan divisi-divisi yang lain gitu ya, atau juga berbagi pengetahuan untuk periode yang akan datang, generasi pegawai yang akan datang, kira-kira gitu. Jadi ada pegawai baru, sudah punya data yang direcord, ada informasi yang pernah dihasilkan, dia bisa belajar dari sana. Knowledge-nya dia bisa terbentuk bukan dari experience-nya dia sendiri, tapi juga bisa belajar dari pengalaman orang-orang lain yang sebelumnya. Kalau tadi belajar dari pengalaman orang lain di bagian-bagian yang berbeda, divisi-divisi yang berbeda. Nah, kira-kira gitu. Itu adalah peran SIA kira-kira dalam organisasi. Nah, untuk ambil keputusan tadi, ada beberapa hal yang biasanya tahapan yang dilakukan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, memilih metodenya. Kalau kita istilahnya mau pakai metode apa nih, kuantitatif, kualitatif, biasanya sering kayak gitu. Kemudian kita baru proses pengumpulan datanya. Yang terakhir kita mengolah data, kemudian melakukan interpretasi. Kita menginterpretasi dari hasil yang kita olah, data yang kita olah. Kira-kira itu. Ini sequence. Nah, keputusan itu ada yang terstruktur, ada yang semi terstruktur, dan ada yang tidak terstruktur. Jadi kalau kita cerita jenis keputusan itu ada yang terstruktur, ada yang semi terstruktur, dan ada yang tidak terstruktur. Keputusan yang terstruktur adalah keputusan yang bersifat rutin, diulang-ulang, banyak guidance-nya, banyak aturannya. Sehingga seandainya itu dilakukan oleh orang-orang yang berbeda, orangnya berbeda-beda, kalau dia berhadapan dengan situasi yang sama, maka keputusannya kurang lebih akan sama. Itu keputusan terstruktur. Karena sifatnya berulang, repeated, berulang-ulang. Kemudian guidance-nya jelas, aturannya jelas, SOP-nya jelas gitu ya, sudah detail. Maka itu keputusan yang terstruktur. Ini biasanya keputusan yang paling mudah. Maka biasanya keputusan-keputusan seperti ini bisa didelegasikan ke level yang ada di bawahnya, karena dia sudah terstruktur. Ada juga keputusan yang sifatnya semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang di antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau keputusan yang tidak terstruktur itu sifatnya bukan keputusan yang berulang atau rutin. Aturannya kadang belum jelas, belum pernah dihadapi situasi seperti itu sebelumnya. Contoh, keputusan bagaimana mengelola pandemi COVID. Seandainya Anda Menteri Keuangan gitu ya, seandainya Anda Menteri Keuangan, kemudian ketemu dengan pandemi COVID seperti sekarang ini, Anda harus mengambil keputusan bagaimana caranya. Sementara banyak orang yang harus ditolong dari sisi kesehatan, keselamatan, butuh biaya untuk penanggulangan pandemi, di sisi lain sektor ekonomi berhenti, gitu, stuck. Terus harus gimana? Biasanya gimana? Biasanya nggak tahu, karena belum pernah. Itu ada contoh keputusan yang tidak terstruktur. Aturannya, panduannya belum jelas. Setiap orang yang dihadapkan pada situasi itu mungkin akan mengambil keputusan yang berbeda. Nah, semi terstruktur itu di antara dua keputusan ini. Jadi mungkin ada aturannya, mungkin ada prosedurnya, tetapi tidak semuanya diatur dengan detail. Tetap masih ada faktor-faktor subjektif, experience, knowledge yang mempengaruhi keputusan yang diambil. Nah, itu di antara ya somewhere in between lah kira-kira gitu. Itu bentuk-bentuk atau jenis keputusan yang diambil. Jadi kita tahu nih sekarang, kan kita kemarin bicara informasi itu digunakan untuk mengambil keputusan. Bedanya dia dengan data adalah dijadikan sebagai data. Kita lihat tadi keputusan itu ada apa saja, tahapannya bagaimana. Nah, ini alurnya ke sana. Ini ada beberapa cara SIA dalam memperbaiki pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya sistem informasi akuntansi diharapkan dapat mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen. Kemudian dengan mengurangi ketidakpastian. Dengan adanya data yang baik, terpenuhi kriteria-kriteria informasi yang baik, itu akan bisa memberikan panduan. Contoh, ini ada supplier yang kualitas barangnya bagus, tapi dari data yang menghasilkan informasi bahwa dia sering terlambat delivery-nya. Ada supplier yang lain yang kualitas barangnya tidak sebagus kompetitornya, tetapi dia selalu on time.
gitu ya. Nah, kita mau pilih yang mana? Nah, itu akan kita perlu mengambil keputusan. Jadi alternatifnya ada. Kalau pakai yang ini konsekuensinya apa? Pro konusnya bagaimana? Kalau yang ini seperti apa? Jadi akan bisa yang kita perlu harus ngambil keputusan kan. Informasi tentang hasil keputusan terdahulu bisa memberikan feedback yang berharga untuk memperbaiki keputusan di masa yang akan datang. Tadi kita cerita pandemi yang terjadi hari ini itu kalau di record akan bisa memberikan feedback kalau suatu saat diperlukan lagi di masa yang akan datang. Nah, kira-kira itu. Nah, sekarang kita cerita lagi hubungannya dengan keputusan. Porter, balik lagi nih ya ke profesor satu ini ya. Michael Porter, selain dia bikin konsep tentang value chain, kemudian dia tadi buat konsep tentang five forces, dia juga bilang bahwa perusahaan itu biasanya mengambil dua strategi untuk melakukan penetrasi pasarnya. Jadi ketika masuk ke industri untuk menguasai pasar, dia biasanya memilih satu dari dua strategi ini. Strategi yang pertama adalah lower cost, yang kedua adalah product differentiation. Strategi yang pertama, lower cost, itu tujuannya dia untuk menghasilkan produk yang harganya lebih murah. Gitu. Kira-kira itu. Jadi intinya adalah dia pengen jual produk yang mungkin sama, tapi harganya lebih murah. Yang satu lagi, melakukan strategi product differentiation. Jadi dia kepengen jual produk yang punya value, punya nilai yang berbeda dari kompetitornya. Sehingga dengan value yang berbeda tadi, yang lebih tinggi tadi, dia bisa menetapkan harga yang lebih tinggi kepada customer-nya. Contoh dari strategi ini. Yang menggunakan strategi lower cost, itu contohnya kalau kita pakai industri smartphone. Smartphone sekarang yang ada pemainnya apa aja yang kalian kenal? Smartphone yang kalian punya deh, atau yang kalian tahu. Kan gampang ya, kalian kalau mau beli smartphone, beli handphone, pilihannya merek apa aja, udah tahu tuh. Kira-kira ya pemainnya itu gitu kira-kira. Apa aja kira-kira yang ada sekarang? Huawei, Pak. Huawei, Samsung, lalu Xiaomi, Pak. Xiaomi. Apple. Ada lagi? Itu, Pak. Mito masih ada Mito kayaknya udah nggak dengar saya Mito ya. Ada apa tadi? Xiaomi, ada Oppo, ada Vivo gitu ya. Kira-kira gitu ya, kira-kira itu lah. Yang harganya paling murah yang mana? Saya nggak bilang yang murahan ya. Yang harganya paling murah yang mana? Produk yang merek apa biasanya kita kenal? Tidak sama ya. Xiaomi? Kayaknya Xiaomi lebih mahal daripada Oppo kayaknya atau Vivo. Kayaknya sih. Tapi yang harganya paling tinggi Samsung, iPhone. iPhone ya. Oke, iPhone ya, iPhone. Jarang nyari iPhone sih. Nyarinya Samsung paling banter. Samsung udah mahal, Pak, buat saya sama gitu ya, sama. Buat saya juga udah mahal. Kita lihat. Fiturnya deket-deket hampir-hampir sama, tapi satu produk, satu perusahaan dia mengejar harga yang paling murah. Contoh Vivo, Oppo gitu ya, atau mungkin Xiaomi masuk di sana. Produk kami ini mungkin sama-sama aja, gitu-gitu aja, tapi produk kami itu lebih murah dibandingkan dengan produk yang lain, punya kompetitor. Gitu. Lain cerita dengan iPhone. iPhone punyamu bisa apa? Iya sama aja sih sebenarnya, cuman ya kami kalau fiturnya sih sama, cuman kami lain, brand kami lain, materialnya, desainnya, stylenya lain lah. Gitu. Kira kami punya value yang beda, makanya kami harganya sorry aja nggak bisa segitu, kira-kira gitu ya. Padahal kan sama aja kan? Apa kalau kalian pakai iPhone kemudian jadi paling pintar di kelas, IPK-nya paling tinggi, nggak ngaruh kan? Sama aja. Terus teleponnya jadi lebih cepat nyambungnya, enggak juga, sama aja. Fotonya jadi lebih ganteng, lebih cantik, enggak. Xiaomi, Oppo juga punya tuh apa fitur apa namanya? Beautifier itu ya, yang waktu kita lihat foto kita kaget, waduh lebih cakep dari aslinya nih gitu, kira-kira gitu.
Sama punya kok, fiturnya sama semua. Sama aja. Tapi itu strategi yang dipilih. Jadi satu perusahaan mengatakan, oke, kita mencari strategi lower cost. Produk kita oke sih, sama aja dengan kompetitor, tapi biaya kita, harga kita lebih murah. Gitu. Yang satu lagi, sorry, value kami beda. Gitu. Produk kami beda. Makanya harganya juga beda. Kira-kira gitu. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau compare contoh lain selain smartphone, kalau Anda bisa compare produknya Wuling nih ya, Wuling Almas dibandingkan sama Honda CR-V. Itu kira-kira hampir sama. Bedanya 200 jutaan. Bedanya sekitar 200 jutaan bedanya. Saya tahu karena saya pernah ngecek harganya. Yang punya Wuling Almas tuh Pak Didi. Pak Didi itu punya Wuling Almas. Ya, kebetulan saya pernah naik juga Wulingnya beliau gitu. Di sharing juga, ini fiturnya kayak gini. Yang sekelas dengan dia itu CR-V. Harganya bedanya hampir 200 juta. Kok bisa CR-V tetap dengan harga segitu? Karena buat dia brand kami lain. Honda punya brand yang lain. Padahal hampir sama lah, sekelas kira-kira gitu. Tapi Almas, dia menggunakan strategi lower cost. Ya terserah. Mungkin sebagian kita tetap akan memilih menggunakan Honda. Karena brandnya dia, bukan karena apa fiturnya. Gitu ya. Sebagian yang lain, contohnya Pak Didi, itu tidak melihat brandnya. Dia melihat, loh ini fiturnya sama kok. Harganya lebih murah. Jadi dia menggunakan strategi lower cost. Dan ini contoh yang lain. Jadi dua perusahaan itu bisa menghasilkan produk yang menyasar market dengan strategi yang berbeda. Itu kira-kira menurut Michael Porter. Nah, ini adalah slide terakhir dari presentasi yang pertama. Di slide ini kita akan lihat, gitu ya. Kalau kemarin kita cerita informasi itu sebagai dasar pengambilan keputusan. Saya mencoba menggambarkan, ini slide saya bikin untuk memudahkan saja. Saya bikin konsepnya input, proses, output. Input, proses, output, gitu. Input, proses, output. Kalau kita cerita bahwa yang ngambil keputusan itu adalah manajer, maka kita melihat di sini informasi digunakan oleh diproses dan kemudian digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan bisnis. Jadi inputnya informasi, outputnya adalah keputusan bisnis. Keputusan bisnis itu diantaranya adalah kita mau menjual produk apa, menyasar market yang seperti apa, strateginya apa, kita mau bikin perusahaan kita seperti apa, SDM-nya mau merekrut yang bagaimana, standar gajinya seperti apa, jabatan apa saja yang ada di sana, itu keputusan bisnis semuanya. Teknologinya mau pakai teknologi apa, itu semuanya keputusan bisnis. Gitu. Nah, keputusan bisnis inilah kemudian yang akhirnya akan dijalankan, diimplementasikan di proses bisnis. Proses bisnis tadi sebetulnya isinya adalah value chain. Tetapi kalau kita mau bikin lebih sederhana input, proses, output, maka proses bisnis itu adalah bagaimana mendapatkan input, mengkonversi menjadi output, kemudian menjual. Kira-kira itu ya, menjual barang jadi itu ke customer. Kira-kira itu yang mudah itu. Input, proses, output. Simpelnya seperti itu, tapi kok yang lengkap sebenarnya ada di value chain. Nah, yang ada di proses bisnis ini itu adalah apa-apa yang diputuskan di atas, di keputusan bisnis. Paham ya? Bagaimana menjalankan proses bisnis itu sesuai dengan keputusan bisnis yang diambil oleh manajemen. Lalu, semua yang terjadi di proses bisnis, inilah yang kemudian dikelola oleh sistem informasi. Gitu. Apa yang dikelola? Yang pertama inputnya datanya. Data adalah fakta yang dicatat dan disimpan. Data apa? Data transaksi keuangan. Transaksi itu apa? Tadi kita bahas transaksi. Transaksi adalah pertukaran dua entitas, baik barang atau jasa atau hal lainnya yang dapat diukur secara ekonomis. Gampangnya dapat dinilai dengan uang. Gitu ya. Jadi transaksi terkait keuangan. Semua yang terjadi transaksi itu dikelola datanya, kemudian diproses
menjadi informasi akuntansi. Nah, data transaksi itu yang kita olah tadi itu tidak jauh dari 3 hal yang kita sebut REA, data REA. R yang pertama adalah resources. Jadi data transaksi itu adalah data yang terkait dengan resources. Setiap data perubahan resources kita itu masuk data transaksi. Contoh, kok cash kita ini berkurang? Catat. Cash kita bertambah, catat. Inventory kita berkurang, catat. Inventory kita bertambah, catat. Gitu. Kok inventory-nya bisa berkurang? Kok cash-nya bisa berkurang? Resource tadi kok bisa berkurang, bertambah? Gimana ceritanya? Ada E-nya, event-nya. Peristiwanya apa? Peristiwanya apa? Kemudian ada A itu agent. Yang terlibat pihaknya siapa saja. Jadi ini data REA adalah data yang terkait dengan resource, event, agent. Resource yang terpengaruh itu apa? Kita catat. Eventnya apa? Peristiwanya apa yang sehingga membuat resource kita itu jadi terpengaruh, berubah. Kemudian agentnya yang terlibat itu pihaknya siapa-siapa saja. Itulah yang kemudian kita catat dalam data transaksi. Kita proses sehingga menjadi informasi akuntansi yang pada akhirnya akan kembali ke atas menjadi bagian dari informasi akuntansi yang bersama dengan informasi-informasi yang lain. Selain informasi akuntansi kan ada informasi yang lain ya, yang non akuntansi, kemudian diproses dan pada akhirnya menghasilkan keputusan bisnis oleh manajerial. Ini adalah gambaran yang bisa kita lihat bagaimana SIA dalam organisasi. Nanti kita akan lihat apakah kita sedang membahas, kalau kita cerita keputusan dan informasi ada di sini biasanya. Pengambilan keputusan itu ada di level manajerial. Kalau kita cerita proses bisnis, aktivitas-aktivitas dalam organisasi perusahaan itu ada di level proses bisnis, ada di sini. Kalau kita cerita tentang data processing gitu ya, biasanya ada di sini. Gitu. Jadi dokumen sumber data itu biasanya ada di level bawah. Nah, nanti kalau kalian masuk di materi, karena kalian lihat kita sedang ngobrol di bagian yang mana sih dari SIA ini, kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Selesai tuh. Slide yang pertama selesai. Dan ini pas banget sama adzan sholat asar. Jadi itu penjelasan dari bagian pertama slide saya. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Tapi kalau mau ada pertanyaan, silahkan setelah kita break sholat asar gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan terkait materi yang barusan kita bahas, silahkan. Nanti kita lanjutkan setelah break sholat asar. Kita break dulu sebentar. Oke ya, gitu ya. Kita break dulu ya. Baik, Pak. Yang lain silakan sholat dulu, yang nggak sholat silakan dimanfaatkan untuk hal yang lain. Baik, kita kembali lagi setelah kita break sholat asar. Terima kasih. Silakan langsung aja. Tadi Pak, keputusan kan tadi ada terstruktur, semi terstruktur sama tidak terstruktur. Nah, SIA ini kita menyimpan data-data yang terjadi selama khususnya dalam proses bisnis. Bisa nggak sih keputusan yang tadinya tidak terstruktur, misalkan pandemi tadi, menjadi keputusan semi terstruktur, atau karena data-data ini disimpan oleh SIA, atau keputusan tidak terstruktur namanya menjadi keputusan tidak terstruktur, dan keputusan semi struktur dan keputusan terstruktur akan selalu menjadi seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Keputusan tidak struktur bisa nggak berubah jadi keputusan terstruktur atau semi? Jawabannya bisa. Tadi contohnya pandemi, bisa nggak? Bisa. Caranya gimana, Pak? Ya, setiap 2 tahun pandemi. Setiap 2 tahun pandemi atau 1 bulan selesai pandemi lagi, 1 bulan selesai. Kalau sudah seperti itu, tentu respon kita akan lain. Artinya, kita sudah punya experience, oh pandemi kayak gini, kita makan bikin aturan, gitu ya. Kalau kemarin kan kita, awal-awal pandemi kita bikin aturan baru ya. Aturan tentang PSBB, aturan tentang karantina dan macam-macam, kesehatan macam-macam lah kita bikin prosedur, bikin protokol gitu ya. Itu di awal. Keputusannya tidak terstruktur karena apa? Karena baru pernah. Kalau udah sering, ya aturannya udah semakin lengkap, prosedurnya sudah semakin lengkap. Kalau ketemu lagi yang sifatnya sama, ya jadinya akan berulang. Bisa. Jadi kalau pandemi ini jadi
terstruktur berarti kita mungkin setiap semester ada pandemi. Jangan lah ya. Jangan. Tapi pertanyaannya bisa nggak? Bisa. Kalau kemudian dia sudah menjadi hal yang sering terjadi. Gitu kira-kira. Contohnya keputusan tidak struktur yang lain apa? Krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis moneter. Kita pernah krisis moneter tahun 98. Ada lagi krisis keuangan global tahun 2008. Gitu. 2018 enggak. 2018 enggak, 2019 pandemi. Ya, kira-kira gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau itu terjadinya rutin, maka perangkat kita biasanya dilengkapi sudah aturannya, guidance-nya, experience kita menjadi lengkap dan biasanya menjadi hal yang terstruktur. Artinya kalau ketemu lagi ya udah kayak gini kita. Kira-kira begitu. Kalau semi terstruktur ya berarti masih ada sisi-sisi yang masih subjektif. Kalau tidak terstruktur ya kayak gini, hal yang baru yang harus mengambil keputusan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, guidance-nya, aturannya belum lengkap, belum tahu akan seperti apa, kita harus ngambil. Gitu. Nah itu kira-kira kayak gitu. Pertanyaan bisa nggak? Bisa, tapi ya takes time. Atau kita perlu hal yang membuat dia menjadi terstruktur, rajin terjadi, kira-kira gitu. Kalau dulu kita keluar rumah banyak orang sakit, itu ya tidak terstruktur. Pas kita keluar rumah kok banyak orang yang sakit, banyak banget. Akhirnya kita pakai masker gitu kan. Kalau sekarang jadinya terstruktur, setiap keluar rumah pakai masker. Kebayang ya? Ya kondisi kayak gitulah. Jadi apakah dia bisa berubah? Ya bisa aja, tapi konteksnya tadi. Kalau ketemu kondisi yang sama berulang kali dan responnya sama, ya jadi terstruktur. Gitu. Kalau pandemi ya jangan jadi terstruktur lah. Masuk kita sering-sering pandemi. Pak, kalau kebakaran, ya kebakaran tidak terstruktur. Kan kita bingung ya kalau mau ngadepin kebakaran tuh apa larinya ke pintu yang mana, ke arah mana kita bingung ya. Tapi kalau kebakarannya seminggu sekali ya terstruktur lah. Oh ya yang kebakaran di sini pintunya. Jangan lah. Itu ya Rudi ya. Bisa tapi ya harus merubah keadaannya itu jadi sering terjadi. Dan responnya jadi respon yang rutin sama. Gitu kira-kira. Ada yang lain? Sebelum kita lanjut yang lain. Terima kasih, Pak. Berarti dari kesimpulan dapat berubah, namun untuk menjadi terstruktur ini harus terjadi sesuai pengertiannya ya, Pak. Harus berulang-ulang baru bisa berubah menjadi keputusan terstruktur, begitu, Pak. Iya, lihat keputusan itu dilakukannya berulang apa tidak. Gitu. Kalau dia sudah berulang, kemudian responnya relatif sama gitu ya, siapapun yang berhadapan responnya relatif sama, ya jadi terstruktur. Contoh Anda bekerja sebagai customer service atau teller di bank, gitu kan. Siapapun yang duduk di situ, mau Anda, mau senior Anda, mau junior Anda nanti, kira-kira kalau ada nasabah datang, responnya kayak gitu. Anda mau apa? Bikin tabungan, ya kira-kira ini yang diminta syaratnya. Anda mau store uang, ya kira-kira ini yang dilakukan. Itu terstruktur jadinya, sudah ya, siapapun yang ada di situ akan sama. Anda mau bikin KTP, ya caranya kayak gitu. Itu jadi terstruktur. Gitu ya, kira-kira gitu. Jadi siapapun yang ada di situ, ketemu dengan keadaan itu, akan melakukan respon yang sama, dan itu memang Terima kasih banyak, Pak. lagi ngajar, gimana? Halo, terputus barusan ya? Ya, Pak, terputus. Oke, baik. Baik. Jadi kira-kira gitu. Ada yang lain yang mau tanya? Nggak ada? Cukup? Kita lanjut? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Baik. Layarnya udah kelihatan ya, yang baru ya? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Jadi kalau kita tadi belajar tentang SIA dalam organisasi, dalam usaha tuh kayak apa sih gitu. Kita belajar tentang informasi, data, keputusan,
kompetitor, proses bisnis, ya semacam-macam lah ya gitu. Sekarang kita bicara tentang data, level data. Oke, yang pertama, ini adalah siklus pemrosesan data. Jadi kalau ada siklus pemrosesan data, ya isinya ini. Gitu ya. Ada data input, diproses jadi output. Outputnya informasi. Udah kebayang ya bedanya data sama informasi. Jadi data di input, kemudian diproses, kemudian outputnya jadi informasi. Ditambah satu lagi di sana ada data storage, penyimpanan data. Ini adalah siklus pemrosesan data. Data input, data processing, informasinya sebagai output, dan di sana ada penyimpanan data. Data input adalah data yang diinput pertama kali. Kalau data storage itu data yang sudah disimpan ke dalam sistem. Gitu. Jadi kalau ngambil datanya itu dari sistem, yang ngambilnya dari storage. Tapi tidak semuanya itu data sudah masuk ke dalam sistem. Data-data awal biasanya ada di luar sistem, harus diinput dulu sebagai data input. Nanti kita lihat. Ini adalah siklus pemrosesan data. Data input tadi, awalnya kan data input. Data input itu apa sih? Data input itu isinya adalah capture transaction data, merekam, mencatat data transaksi, udah kebayang ya, balik lagi ya, data transaksi triggered by a business activity, yang dipicu, disebabkan oleh aktivitas bisnis yang kita bilang tadi event. Jadi ada event yang mempengaruhi resources, itu kita sebut sebagai data transaksi. Itulah yang kita rekam, kita capture, kita catat. Jadi data input itu merekam data transaksi yang disebabkan oleh adanya aktivitas bisnis. Itu ada di data input. Lalu yang berikutnya, make sure capture data are accurate and complete. Pastikan data yang direkam dalam data input adalah data yang akurat, andal, bebas dari kesalahan, dan lengkap, komplit. Kemarin lengkap itu apa kemarin? Ada yang masih ingat? Kriteria lengkap itu penjelasannya apa kemarin? Tidak menghilangkan bagian penting. Izin Pak, Ya, semua bagian-bagian terpenting ada Pak. oke. Intinya adalah data itu dikatakan lengkap bukan berarti banyak, tetapi tidak menghilangkan apa yang penting yang harus ada. Contohnya, kalau ada transaksi penjualan, gitu ya, kita mencatat ada transaksi penjualan, kita menjual produk elektronik misalkan, smartphone, yang beli customernya namanya Mr. X. Mr. X itu alamat rumahnya di Bintaro. Dia datang pakai mobil Innova. Dia punya istri 2, anaknya 3. Gitu ya. Lengkap nggak datanya? Datanya lengkap nggak itu? Enggak, Pak. Kenapa nggak? Karena enggak, apa namanya, enggak, itu bukan hal data yang penting, Pak. Bukan data yang mau dicatat oleh itu, apa namanya. Oke, datanya banyak sih, banyak, tapi dia tidak lengkap karena satu hal yang penting, contohnya aja nggak ada apa? Tanggal transaksi misal. Transaksinya kapan ini? Itu jadi dia datanya banyak tapi nggak lengkap. Buat apa? Percuma. Yang kita butuhkan bukan data yang banyak tapi data yang lengkap. Maka pastikan data yang kita capture, kita rekam di dalam data input adalah data yang bebas dari kesalahan dan juga lengkap. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Nanti kita akan menentukan, perusahaan yang menentukan. Yang Anda butuhkan data apa? Kita lihat lagi informasi yang kita perlu, informasi apa saja. Lalu informasi ini butuhnya data-data apa saja. Nah, itulah yang kita capture. Gitu.
Maka sangat bergantung dengan informasi yang akan dihasilkan tuh informasi yang seperti apa. Oke, itu yang kedua. Pastikan perekaman data dalam data input itu akurat dan juga lengkap. Yang ketiga, ensure company policies are followed. Pastikan kalau ada kebijakan atau prosedur yang ditetapkan dalam perusahaan itu sudah diikuti. Contohnya, ketika Anda melakukan data input, kalau datanya itu harus menggunakan dokumen yang sudah diverifikasi, di-approve, ya ikuti. Jangan menggunakan data yang belum divalidasi, belum di-approve, gitu, belum diverifikasi. Gitu kira-kira. Siapa yang punya kewenangan untuk melakukan pencatatan transaksi, melakukan verifikasi, lalu melakukan input data? Itu ada prosedurnya biasanya. Ikuti itu. Gitu. Jadi yang ketiga adalah pastikan ketika ada policy kebijakan perusahaan, itu kita ikuti. Kita sudah itu terkait data input. Tadi data input adalah capture transaction data, gitu ya, yang disebabkan oleh aktivitas bisnis. Capture data itu apa? Capturing data atau data capture itu adalah proses mengambil data, mengkolek data, mengumpulkan data yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, activity of interest. Aktivitas yang diinginkan, dibutuhkan, yang terjadi. Ya aktivitas bisnis, contohnya penjualan, pembelian, gitu ya, pembayaran, dan yang lain-lain. Jadi data capture itu yang pertama adalah mengumpulkan data yang terkait dengan aktivitas bisnis. Yang kedua, resources affected. Contohnya resources yang terkena dampak adalah ada persediaan, ada cash. Sama ya, resources yang terkena dampak. Yang ketiga, people who participated. Contohnya customer dan employee. Jadi sama, datanya itu sebetulnya data yang di-capture adalah data terkait activity yang tadinya kita sebut event, atau data yang terkait resources yang berubah, resources, atau people who participated yang kita sebut sebagai agent. Jadi kalau tadi kita bicara data rea, ini cuma dibalik aja. Ini eventnya dulu, resource-nya baru agent. Ini era. Tadi rea, terserah kalian mau era, mau rea, mau are, sama aja. Yang penting ada 3. Ada resource, event, sama agent. Terkait itu yang kita catat. Itu adalah data transaksi. Resource apa yang terpengaruh, event apa yang mempengaruhi perubahan pada resource kita, kemudian siapa saja yang terlibat. Nah, itu yang kita catat dalam data transaksi tadi. Itulah yang di-capture dalam data capture pada data input. Gitu ya. Nah, semua itu kita dapatkan dari yang namanya source document, dokumen sumber. Jadi data-data resource-nya apa saja yang terkena dampak, peristiwanya apa, eventnya, kemudian siapa saja yang terlibat di sana, itu kita peroleh data-data itu dari yang kita sebut sebagai source document atau dokumen sumber. Nah, dokumen sumber itu bisa ada beberapa bentuk. Yang pertama, bentuknya paper source dokumen. Dokumen sumber yang paper base, pakai kertas. Contohnya nota, faktur penjualan, kwitansi, ya semacam-macam itulah ya. Itu pakai paper base. Ada lagi yang bentuknya turnaround documents. Ada yang bisa bantu saya? Turnaround documents itu apa penjelasannya? Masih ada yang ingat atau pernah dapat di mata kuliah lain? Turnaround documents. Ada nggak? Pernah ada? Ya? Dari Safira, yang silakan. turnaround dokumen itu adalah catatan atas data perusahaan yang dikirimkan ke pihak eksternal, kemudian dikembalikan lagi ke pihak eksternal tersebut untuk selanjutnya nanti diinput ke sistemnya. Oke, maksudnya dikembalikan ke internal perusahaan. Ya kurang lebih. Turnaround dokumen adalah sumber data yang diperlukan untuk jadikan data input gitu ya. Tetapi datanya tidak semua diketahui oleh perusahaan. Dia harus didistribusikan dulu, disirkulasi dulu ke pihak eksternal. Kita butuh data ini, tolong Anda lengkapi. Kalau sudah, kembalikan ke kami untuk kami jadikan data
input. Itu turnaround dokumen. Kurang lebih seperti itu. Jadi data itu diperlukan, kita perlu untuk menginput data-data tadi, tapi datanya nggak semuanya ada di perusahaan, maka harus dikirimkan dulu ke eksternal, lalu dilengkapi dan dikembalikan untuk kita gunakan sebagai data input. Itu turnaround dokumen kira-kira seperti itu. Yang berikutnya adalah source data automation. Sumber data atau dokumen sumber yang sifatnya otomatis. Capture data from machine. Mengcapture data tidak berbasis paper, kertas, tetapi berbasis otomasi menggunakan mesin. Apa contohnya? Contohnya adalah transaksi yang kita lakukan misalkan di Indomaret, kalau kita beli barang, kasirnya itu dia menggunakan scanner, kemudian dia memindai yang ada di kemasan produknya, kemudian dia ambil. Gitu ya. Nggak ada dokumen sumber kertas yang dia gunakan, nggak ada. Tapi capture data dari scanning barcode itu bisa menjadi data input di sistem. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah kalau kita melakukan transaksi via ATM, gitu ya. Entah kita melakukan mutasi rekening, kita narik uang, kita transfer sama lah mutasi itu. Kemudian kita beli pulsa, kita beli bayar tiket. Maka semua transaksi yang terjadi di mesin ATM itu dikirimkan datanya ke perbankan dan diakui sebagai transaksi yang valid tanpa harus ada kertas paper source atau paper based dokumen yang mereka gunakan. Yang dapat kertas malah kita, nasabah, struknya, itu pun kalau keluar. Ya, kalau nggak keluar ya nggak masalah. Kalau nggak keluar pun transaksinya tetap valid. Jadi nggak perlu kertas. Dia adalah contoh dari source data automation. Dia menggunakan mesin untuk menjadikan data input. Contoh yang lain lagi apa? Contoh yang lain lagi adalah transaksi tap di jalan tol menggunakan e-money. Gitu, di gerbang tol otomatis. Nggak ada kertas apapun yang digunakan. Yang digunakan adalah transaksi membaca kartu e-tol kita dengan menggunakan reader yang ada di gerbang pintu tol itu. Kira-kira gitu. Itu adalah contoh-contoh dari source data automation. Jadi bukan lagi menggunakan paper base, gitu ya. Itu contohnya. Nah, tadi ada storage. Storage ada tempat untuk menyimpan data. Data itu disimpan untuk digunakan kembali dan diatur. Contoh yang bisa digunakan sebagai contoh storage adalah menyimpan data, di antaranya yang dikenal adalah chart of account. Daftar nama akun gitu. Kemudian ada transaction journal, subsidiary ledger, general ledgers. Nah, chart of account itu jadi data yang disimpan. Karena akun-akun ini adalah akun-akun yang akan digunakan dalam transaksi oleh perusahaan itu, kira-kira gitu. Dia disusun dengan menggunakan coding, ada kodenya. Kalau kepalanya 1 itu biasanya aset lancar gitu ya, kepalanya 2 aset tetap misalkan gitu. Nanti kita akan bicara tentang coding. Tapi ini adalah contoh tempat untuk menyimpan data. Kalau datanya disimpan di luar di kertas, dia disimpan tapi di dalam bentuk kertas. Kemarin kita bicara ya. Kalau sistemnya itu tidak berbasis komputer, apakah dia masih kalau pencatatannya nggak berbasis komputer, apakah dia masih bisa dibilang punya sistem informasi? Kemarin kesepakatan kita, hasil diskusi kita adalah ya, masih. Hanya dia menggunakan teknologi konvensional paper base. Kalau kita menggunakan computer based system, maka datanya disimpan ke dalam storage yang bentuknya drive. Kira-kira gitu. Itu bedanya di situ saja. Nah, dengan menyimpan data tadi, maka kita bisa menggunakan data itu untuk kepentingan yang akan datang. Data itu disimpan. Nah, ketika menyimpan data, kita akan melihat struktur penyimpanan data. Struktur penyimpanan data, biasanya kita mengenal istilah database. Pernah dengar ya, database, basis data. Basis data adalah tempat di mana perusahaan atau organisasi menyimpan data-datanya secara keseluruhan. Nah, sekarang kita akan lihat
database itu isinya kayak apa strukturnya. Kita mulai dari bawah. Database itu isinya adalah kumpulan dari file. Ada yang pernah dengar istilah file? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kenal istilahnya file apa ya? Oh, kita punya file ini apa ya? File apa? Yang ada yang kita kenal biasanya file apa? Apa biasanya? File apa yang kita punya? Anda punya file apa biasanya di laptop? File film, gitu ya. File tugas, gitu. Ada atau yang lain? Apa punya file apa kalian? File nomor calon ini target, target. Atau ada yang lain? Apa lagi? File apa? Master. Oh, file materi. Oke. Ada beneran? Database isinya adalah kumpulan file. File adalah kumpulan dari record yang menggambarkan satu kesatuan data yang jenis. Jadi file itu isinya adalah record dari data-data yang sejenis. Nah, contohnya file adalah pertama file inventory misalkan. Isinya inventory semua. Barang A, ini harganya berapa, suppliernya siapa gitu ya. Kuantitasnya ada berapa di gudang. Barang B, inventory semua. File supplier, isinya supplier semua. Nama suppliernya siapa, alamatnya di mana, dia nomor teleponnya berapa gitu kira-kira. Dia punya produk apa. File customer, customernya customer nomor 1, namanya siapa, rumahnya di mana, alamatnya berapa itu. Kira-kira gitu ya. File customer nomor 2. Jadi sejenis. File customer ya isinya data customer semua. File supplier isinya file supplier semua. File transaksi penjualan. Ya isinya penjualan semua. Penjualan Januari tanggal 1 apa aja yang dijual, tanggal 2 apa aja. File penjualan. Jadi file isinya adalah data yang jenis yang terdiri dari kumpulan record. Record pertama barang 1, barang 2, barang 3, customer 1, customer 2, customer 3 itu. Itu sejenis semua ya. Jadi file adalah kumpulan dari record. Record adalah kumpulan dari field. Tadi ya, ada field. Kumpulan dari field. Field ada field nama, field alamat, nomor telepon. Itu field yang harus diisi data. Field menggambarkan suatu atribut dari record, menunjukkan suatu item dari data. Field itu isinya sesuai dengan apa yang harus diisi. Ada namanya atribut. Atribut nomor, atribut nama, alamat. Itu ya, berarti isinya fieldnya harus sesuai dengan atributnya. Alamat ya diisi alamat. Nah, di dalam field ini ada yang namanya value. Field itu value-nya apa? Isinya berapa karakter. Nah, itu karakter adalah bagian terkecil dalam data. Kita ngelihat contohnya aja ya, kira-kira kayak gini bentuknya. Kalau tadi kita bicara dari yang paling besar, database, turun ke bawah, ini dari karakter, membentuk field, membentuk record, file, database. Kira-kira strukturnya seperti ini. Kalau disusun, contohnya, kita lihat kira-kira kayak gini. Ini adalah contoh. Kalau melihat bentuknya seperti ini, menurut kalian ini bentuk file ya. Ini contoh file dalam database. Jadi kalau database tadi kan kumpulan file. Ini adalah contoh file di dalam database. Ini file apa kira-kira kalau ngelihat dari data yang ada? Data pelanggan. Data customer ya, pelanggan ya. Karena kita melihat di sana data-datanya terkait dengan customer. Oke, sekarang kita lihat. Yang tadi kita diskusikan, bahwa file itu terdiri dari record. Record itu ini, record. Satu set input data dari atribut yang awal sampai yang akhir sampai selesai itu namanya satu record. Gitu ya. Sekali record, sekali rekam, kemudian input. Maka akan ada input customer nomor 19283. Ya udah, kalau kita susah ini jadi nomor 1, ini jadi nomor 2, ini jadi nomor 3. Kalau susah gitu kira-kira. Karena ini ceritanya coding.
Coding itu ada beberapa cara. Yang paling gampang coding pakai sequence 1, 2, 3 kira-kira gitu. Nanti kita akan lihat customer nomor 1 siapa, nomor 2 itu coding sebetulnya. Nah, ini record pertama, record kedua, record ketiga. Gitu ya, 1 sampai selesai. Ini namanya record. Ini namanya record. Baik. Nah, record itu terdiri dari field. Ruang-ruang kosong yang harus diisi data untuk bisa menyelesaikan satu record itu namanya field. Ini namanya atribut. Atribut adalah penjelasan definisi data apa yang harus masuk di field yang ada di bawahnya, yang dikelola oleh atribut itu field apa. Kalau field customer number ya masuknya customer number, kira-kira gitu. Kalau field customer name ya masuknya nama. Kalau address yaitu ngisinya alamat. Credit limit itu batasan kreditnya, kalau saldonya ya saldo, kira-kira gitu. Jadi field adalah yang kosong yang harus diisi data, atribut adalah data apa yang harus masuk di field itu gitu. Kira-kira itu atributnya. Atribut customer number, customer name itu kira-kira gitu. Yang di sini namanya individual field. Ini masih kosong. Atribut harus ada isinya, harus jelas. Kalau field masih kosong karena harus diisi dengan data. Kira-kira gitu. Nah, apa yang ada di dalam field itu namanya values. Nilai yang ada dalam field, data values. Kalau ditanya, ini misalkan record yang pertama customer number 19283. Record yang kedua customer number 35794. Kemudian customer number yang ketiga 56987. Ini berarti ada 3 record. Kemudian kita lihat ID-nya berbeda semua, itu berarti ada 3 entitas yang berbeda. 3 record dan 3 entitas yang berbeda. Isinya yang di dalam field ini namanya values. Kalau sudah diisi data, fieldnya isinya namanya data values. Field itu bisa kita baca, value-nya berapa? Value-nya untuk atribut customer number, record yang pertama, value-nya 19283, itu value-nya. Berapa karakter jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5 karakter. Kira-kira gitu. Kebayang ya? Ini karakter. Ngitung karakternya gimana Pak? Ya gampang aja. Untuk ngisi field itu Anda ngetik keyboardnya berapa kali, itu karakternya deh kira-kira itu. 1, 9, 2, 8, 3, 5 kali. Ya itu berarti 5 karakter. Kira-kira kayak gitulah gampangnya. Isinya 5 karakter. Bisa numerik, bisa sifatnya nominal. Gitu ya. Ini contoh struktur datanya itu kayak gini. Maka kita ngelihat dari yang namanya karakter, ini ada 5 atau 1 ini ya, sampai yang namanya database. Nah, database kalau ini misalkan contoh file pelanggan customer, maka kumpulan dari pelanggan-pelanggan itu jadi file pelanggan, kumpulan file pelanggan, file supplier, file penjualan, file pembelian, file SDM pegawai gitu ya, file induk pegawai, itu jadi database. Kira-kira gitu. Kebayang? Sudah? Oke ya? Oke, baik. Kalau sudah, kita jalan lagi. Nah, dengan mengelola data tadi, kita bisa melihat nanti hubungan antara satu data dengan data lain. Kalau dicontoh di sini, contoh ada jurnal penjualan, kemudian ada buku besar, kemudian ada kode-kode yang digunakan referensinya, dan terakhir ada misalkan buku besar piutang gitu ya. Kita bisa melihat ketika ada sebuah transaksi penjualan misalkan yang dilakukan secara kredit, kemudian kita masukkan ke dalam jurnal, maka kita bisa lihat yang terpengaruh nanti kemana saja maju ke depan itu bisa dengan audit trail atau jejak audit gitu ya. Kalau ada transaksi kredit, ya nanti yang terpengaruh adalah jurnal transaksi penjualan, kemudian jurnal terkait dengan customer itu. Di ID customer dia
Kalau kredit limitnya misalkan 30.000, dia ada transaksi kredit 20.000, berarti kita update dia tinggal saldonya 10.000 balance dia untuk bisa melakukan pembelian kredit, kira-kira gitu. Kemudian dia buku besar piutang juga masuk, gitu ya. Dia masuk kredit dari si customer tadi masuk sebagai salah satu daftar piutang yang ada di perusahaan kita. Nah, kira-kira gitu. Jadi bisa ditarik untuk maju ke depan atau mundur ke belakang. Melihat suatu transaksi itu majunya kemana, atau kita melihat lagi suatu nilai di laporan kita, kok ada angka sekian, itu ditarik. Itu terjadi dari transaksi mana saja, dokumen sumbernya di mana, bisa maju atau bisa mundur, kira-kira begitu. Dengan mengolah data yang ada di database tadi, di sistem kita. Nah, terkait pemrosesan data itu, kalau kita cerita tadi data input ya, kita baru cerita data input. Kemudian kita cerita ada di tengah itu data processing, pemrosesan data. Pemrosesan data itu isinya nggak jauh-jauh dari 4 hal ini. Create new data, create new records, reading existing data, updating previous data, sama deleting data. Jadi nggak jauh-jauh dari create, read, update, delete. Create, read, update, delete. Cuma 4. CRUD. Kalau disingkat CRUD. Jadi kalau kita cerita memproses data itu nggak jauh dari 4 hal ini. Create data baru, record baru, melakukan reading apa yang sudah kita simpan di storage, melakukan updating, menyesuaikan adjustment atas apa yang sudah kita simpan, atau kita menghapus data. Jadi cuma 4 ini. Gitu. Kemudian ada keterangan di bawahnya, data processing can be batch processed atau in real time. Jadi memproses data itu bisa menggunakan 2 metode. Pertama metode batching gitu. Batching itu datanya dikumpulin dulu. Nanti dalam satu periode, misalkan sore-sore gitu ya. Biasanya kalau di perbankan tuh sore-sore baru dia melakukan updating data ke master file di sistem. Jadi dikumpulin batch dulu. Atau menggunakan real time. Real time itu kapan dia terjadi langsung update ke sistem. Kira-kira gitu. Jadi bisa menggunakan metode batch atau metode real time. Ketika mau mengupdate master file di sistem. Kira-kira gitu. Ada 2 metodenya. Langsung ketika terjadi diupdate atau kita menggunakan batch. Jadi kita kumpulin dulu baru di periode tertentu nanti kita input bersamaan. Itu terkait dengan data processing, gitu ya. Kemudian berikutnya information output. Outputnya informasi. Itu bisa digunakan dalam beberapa bentuk. Bisa yang print out atau yang online, soft copy. Kalau kita soft copy itu bisa bentuknya PDF, itu dikirim lewat email. Contoh yang paling gampang adalah kalau Anda melakukan transaksi Tokopedia gitu ya. Biasanya notifikasinya via email. Atau kalau Anda melakukan transaksi e-banking atau m-banking, biasanya juga dikirim via email. Itu dia bentuknya soft copy. Atau Anda misalkan mendapatkan tadi di ATM. Di ATM Anda melakukan transaksi, itu biasanya ada struk ATM-nya, print out. Kalau kertasnya ada. Itu contohnya. Nah, kalau yang print out, yang hard copy, itu bentuknya bisa dokumen. Contoh bentuknya berupa faktur penjualan, atau berupa misalkan kalau di kita ya ada ijazah. Ijazah itu juga bentuk dari output gitu. Ada bentuknya dokumen. Ada yang bentuknya report, laporan. Contohnya laporan semesteran, laporan bulanan gitu ya. Jadi dia di-generate menggunakan interval periode tertentu. Itu bentuk outputnya. Atau bisa juga output informasinya sifatnya query. Query itu ada permintaan dari user. Gitu. Saya tolong dong, kalau tadi misalkan report penjualan bulanan, ya udah bulan ini jualnya Januari kayak apa, Februari kayak apa, dia generate setiap bulan. Semesteran, semester 1, semester 2 kayak apa. Bisa juga yang sifatnya query. Saya nggak perlu yang bulanan kali ini. Saya nggak perlu yang semesteran. Saya perlu per wilayah. Saya pengen tahu nih, yang di Jawa Tengah kayak apa? Penjualan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, perbedaannya seperti apa? Maka saya minta dibuat laporannya per wilayah. Itu pakai query. Bisa nggak? Bisa. Kalau dari awal kita desain sistemnya bisa mengeluarkan informasi seperti itu.
Makanya nanti ketika data input harus ada key atau kata kunci yang bisa digunakan. Contoh, ini transaksinya wilayahnya Jawa Tengah gitu ya, Jawa Barat, Jawa Timur gitu. Atau kalau kita sering beli elektronik gitu ya, di laptop atau bisa kita ikut di mana, Asia, Amerika gitu. Jadi nanti bisa dilihat. Kalau kita mau query, saya mau query informasi kayak gini, itu dari awal harus dia didesain. Jadi kita tahu, Anda mau informasi yang kayak gini, berarti kita butuh datanya data seperti ini. Anda mau per wilayah, berarti kita perlu ada data yang diinput dengan menggunakan key wilayah itu. Transaksi ini dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur gitu. Per kota ya dari mana? Dari Jakarta, Medan, Surabaya. Kalau nggak disiapkan, nggak akan bisa. Query itu bisa dilakukan, tetap harus didesain dari awal. Cuman memproduksi informasinya itu tidak menggunakan periode, tapi by request menggunakan query. Query-nya juga udah desain. Anda kalau mau minta gini, caranya gini. Minta aja ke sistem, nanti sistem akan memanipulasi data sesuai yang Anda minta, menghasilkan informasi seperti yang ada di query Anda. Kira-kira gitu. Tetapi dari awal tetap harus didesain. Kalau nggak pernah didesain, nggak nginput data transaksi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Anda minta, ya nggak bisa sistemnya. Sistem bukan magic gitu ya. Datanya itu bukan magic, tiba-tiba muncul. Kita nggak pernah nginput. Kita harus input dulu. Baru nanti bisa dimunculkan ketika kita query. Dan sistemnya juga harus dikasih tahu. Nanti kalau ada query kayak gini, keluarkan data-data ini ya, bentuknya kayak gini. Bentuknya bisa grafik, bisa tulisan, tabel, itu juga harus didesain. Kalau nggak didesain nggak mungkin. Kalau Anda minta ke orang mungkin gitu ya. Tolong dong kamu bikinin yang kayak gini ya. Bisa. Orang ya kita suruh, waduh saya belum pernah nih. Belum ngerti caranya. Ya udah kamu cari tahu deh gimana caranya. Orang bisa. Sistem nggak bisa. Sistem harus didesain dari awal. Seperti apa informasi yang akan dihasilkan, diproduce, kemudian dia butuhnya data apa, kemudian data itulah yang jadi data input, kira-kira kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Itu ada di model informasinya, outputnya dalam bentuk query. Oke, ini saya mau lanjutin. Ini masih slide ke-12 dari 44 slide. Kalau saya lanjutin juga masih banyak. Udah deh ini dulu, ada yang mau tanya nggak? Soalnya waktunya juga udah 4:27. Ada yang mau tanya nggak? Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Kita diskusi dulu. Karena apa namanya? Waktunya tinggal 2 menit. Kita gunakan untuk kalau ada pertanyaan. Silahkan, ada nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya tutup. Tinggal nunggu 2 menit aja. Ada nggak? Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan penjelasan saya jelas. Kalau agak kecepatan atau agak terlalu bersemangat, kasih tahu, nanti saya turunin. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada isu untuk diskusi? Sudah? Ada nggak? Jawab. Kalau ada. Kalau enggak. Jangan ada yang enggak gitu. Cukup ya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Okay. Alhamdulillah kalau jelas. Asal nggak bablas. Baik, kalau begitu waktunya udah habis nih. Kalau saya terusin pasti kelewat. Jadi nabraknya kebanyakan. Kita selesaikan dulu sampai materi yang tadi ya. Terakhir kita diskusi tentang output dari informasinya. Di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya. Kita cukupkan dulu pertemuan yang kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kita ketemu lagi pekan depan untuk menunjukkan materi. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.